Tambakrejo, sebuah cerita dari daerah pesisir utara kota Semarang yang penuh dengan derita di masa lalu. Perasaan yang mereka derita bersama terus mendorong warganya untuk terus tumbuh dan tangguh. Dan inilah kisah nyata. Oke, perkenalkan nama saya Mutakrimin. Saya selaku ketua remaja di Kampung Tambakrejo ini. Ya, saya mewakili teman-teman. Kita semua ya senang. Dari mas-mas mau main sini lah. Intinya kita banyak teman lah. Kita ya kenal banyak. Tidak seperti dulu. Sebelum terjadi konflik, Mas. Sebelum terjadi konflik berarti itu dari dulu ya, Mas ya. Dari dulu itu dari sebelum adanya pipa Pertamina masuk sini itu ya dibilang makmur, alhamdulillah makmur, man. Karena apa, akses jalannya masih bagus. Jadi dari ujung selatan sampai ke utara sana itu sudah aspalan. Setelah terjadi ada pipa Pertamina masuk dulu, karena kan ada ulum-ulum tertentu sih, memang lokasinya itu memang bukan pemukiman, ada beberapa rumah yang tinggal di situ. Ya dikeduk, tapi tidak tinggal rumah, cuma diratakan aja, tidak ditutup aspal lagi. Itu dulu. Setelah itu kan terjadilah itu abrasi. Jadi jalannya itu abrasi, kena rop, terus terkikis lambat laun sampai jarak 5 tahunan lebih. Teruslah jadi air tergenang. Tapi dalam kondisi tergenang itu kita juga makmur, Mas. Dalam arti pekerjaan kita ya juga berjalan lancar. Kita ada budidaya ikan tambak, ikan bandeng, masih ada dulu tambak, terus rumpon. Dulu itu mata pencarian utama itu. Terus nelayan ke laut. Kita pun mengasih solusi, Mas, dikasih rusuh. Saya rasa itu tidak jadi pemecah masalah, karena di rusun itu jauh dari laut. Sebagian besar warga sini kan nelayan, mencari nafkah ke arah laut. Terus jalan sering diskusi, karena ini sudah terjadi penggusuran nih, sampai bertempat tinggal di bawah jembatan, dibikin bedeng. Kita diskusi, kita cari solusi sama pemerintah juga. Akhirnya ya kita dapat solusi berupa ini hunian. Ya alhamdulillah dapat titik terang, kita dapat rumah. Alhamdulillah juga kita dekat di laut, jadi yang nelayan tidak jauh-jauh di laut. Itu untuk sebelum terjadi penggusuran sampai setelah terjadi. Berarti dulunya sempat tinggal yang di bawah dulu toh, Mas, sebelum ini dibikin tripod nih, jadi di pinggir kali bikin tenda, Mas. Bikin tenda kayak camping gitu tau, pakai teratak seadanya, tidurnya lesehan semua. Dari yang kasihan tuh yang ibu-ibu si ibu hamil sama adik-adik yang kecil-kecil, Mas, balita itu kasihan. Terus dibikin ke bedeng, jadi ke arah barat sedikit di sebelah jalan. Di situ dibikin kayak bangunan, walaupun berupa kamar cuma lebar berapa toh? 4 kali 4 kali mata. Kira-kira 4 kali 4 meter. Itu ditinggalin satu keluarga, satu kakak. Padahal satu kakak itu ada yang 5 orang, 7 orang, bahkan ada yang 8 itu kan yang tidak muat kan tidur di luar. Biar ini
permanen apa cuma sementara? Kalau hunian ini permanen mas. Kalau kita lihat dari bangunannya itu permanen. Cuma dari pemerintah pun dia gimana ya dibikin status kita juga belum tahu. Ya kita berharap kan jadi status kita kan karena kita punya rumah dulu ada panik. Ya untuk sementara kita suruh tinggal ya kita tinggalin aja, kita rawat. Toh dengan pemerintah mengasih rumah ini itu ada dalam arti ada tanggung jawab di pemerintah. Terus kita juga ya kita semua di sini sebagai warga, terus teman-teman remaja pun ya punya apa toh kita dibikin bisa jangan sampai sia-sia. Kita manfaatkan lingkungan sekitar, apa yang kita bisa olah dari sini kita olah secara maksimal. Nah, terus itulah jadi seperti konsep rumah nelayan. Gimana caranya kita bikin kampung ini tuh berkonsep gitu. Kayak yang lain kan ada kampung pelangi, kampung wisata bahari. Kita tuh juga pengen begitu kan. Jadi katanya tuh ini cuman sementara aja, 5 tahun atau berapa? Iya, memang dari pemerintah itu memberi sifat sementara. Toh kita juga dengan waktu 5 tahun ya dibilang lama-lama, dibilang pendek karena enggak kerasa sih mas ya. Ya gimana ya, ya mungkin dengan kita mempunyai program-program seperti ini kita bisa meningkatkan sumber daya manusia. Atau kita ya dulu pernah sih ada yang bilang dibikin kampung wisatawan itu dari pihak pemerintah sih mas. Cuma saya kan belum enggak mengikuti masalah rapat-rapat itu kan ranahnya bapak-bapaknya, saya enggak begitu mengikuti. Cuma ada yang mengidekan seperti itu. Siapa tahu dengan kita menjadi kampung kita menjadi kampung wisatawan, mungkin dari pihak pemerintah bisa berpikir 2 kali, mungkin bisa bikin percontohan kampung yang lain. Ancamannya terbesar no mas? Ancaman mas? Yang ngebuat kepikiran mas? Keresahan. Oh ya, ya tadi mas, kita kan juga tidak tahu rencana pemerintah nih. Mungkin kan yang namanya pembangunan kota kan mesti ada. Ya kita tidak tahu rencana gimana, jadi keresahan kita tuh kita takutnya terjadi kayak kemarin lagi. Kita terkena dampak pembangunan kota. Mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia.